3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 IBD akan mempresentasikan PPT kami dengan tema konsep IBD dalam kesusastraan. Anggota kelompok kami yaitu pertama Ahmad Hafiz, Elia Turahmi, Maulida Fitria, Muhammad Fikri, dan Salmi Arini Hasibuan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Ahmad Hafiz. Kepada Ahmad Hafiz dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama yaitu pendekatan kesusastraan. IBD semula dinamakan Basic Humanities yang berasal dari bahasa Inggris The Humanities. Istilah ini berasal dari bahasa Latin humanus, yang berarti manusiawi, berbudaya, dan halus. Humanities berkaitan dengan masalah nilai, yaitu nilai sebagai homo humanus. Untuk menjadi homo humanus, manusia harus mempelajari ilmu, yaitu the humanities. Pada umumnya, the humanities mencakup filsafat, teologi, seni, dan cabang-cabangnya termasuk sejarah, sastra, cerita rakyat, dan lain-lain. Hampir di setiap zaman, seni termasuk sastra yang memegang peranan yang penting dalam The Humanities, karena seni merupakan ekspresi nilai-nilai kemanusiaan seperti yang terdapat dalam filsafat atau agama. Di samping itu, ada beberapa alasan mengapa sastra mempunyai peranan yang lebih penting hampir di setiap zaman. Yang pertama yaitu sastra mempergunakan bahasa, di mana bahasa mempunyai kemampuan untuk menampung hampir semua pernyataan kegiatan manusia dalam usahanya untuk memahami diri sendiri, yang kemudian melahirkan filsafat manusia menggunakan bahasa. Dalam usahanya untuk memahami alam semesta, yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan, manusia mempergunakan bahasa. Dan yang kedua yaitu sastra lebih mudah untuk berkomunikasi. Karena hakikatnya karya sastra adalah penjabaran abstraksi, sementara itu filsafat yang juga mempergunakan bahasa adalah abstrak. Sifat abstrak inilah yang menyebabkan filsafat kurang berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu sastra didukung oleh cerita. Dengan cerita, orang lebih mudah tertarik dan mudah mengungkapkan gagasan-gagasannya dalam bentuk yang tidak normatif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Hafiz. Baiklah, untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Muhammad Fikri. Kepada Muhammad Fikri kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi kedua, ilmu budaya dasar yang dihubungkan dengan prosa. Istilah prosa banyak padanannya, kadang-kadang disebut narrative fiction, prose fiction, atau hanya fiction saja. Dalam bahasa Indonesia, istilah tadi sering diterjemahkan menjadi cerita rekaan dan didefinisikan sebagai bentuk cerita atau prosa kisahan yang mempunyai pemeran, lakuan, peristiwa, dan alur yang dihasilkan oleh daya khayal atau imajinasi. Istilah cerita rekaan umumnya dipakai untuk roman atau novel atau cerita pendek. Next. Dalam kesusasteraan Indonesia, kita mengenal jenis prosa lama dan prosa baru. Yang pertama prosa lama, yang terdiri dari dongeng-dongeng, hikayat, sejarah, epos, dan cerita pelipur lara. Yang kedua prosa baru, yang terdiri dari cerita pendek, roman atau novel, biografi, kisah, atau autobiografi. Sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Fikri. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Maulida. Kepada Saudari Maulida kita persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dalam prosa fiksi. Yang pertama, prosa fiksi memberikan kesenangan. Maksudnya yaitu kesenangan yang diperoleh dari membaca fiksi adalah pembaca dapat mendapatkan pengalaman sebagaimana yang dia alami dalam peristiwa itu atau peristiwa atau kejadian yang dikisahkan. Pembaca dapat mengembangkan imajinasi untuk mengenal daerah atau tempat yang asing yang belum ia kunjungi atau yang tak mungkin dikunjungi selama hidupnya. Pembaca juga dapat mengenal tokoh-tokoh yang aneh atau asing, tingkah lakunya, atau mungkin rumit perjalanan hidupnya menuju kesuksesan.
Yang kedua yaitu proses fiksi memberikan informasi. Fiksi memberikan sejenis informasi yang tidak terdapat dalam ensiklopedia. Dalam novel sering kita dapat belajar sesuatu yang lebih daripada sejarah atau laporan jurnalistik. Tentang kehidupan masa kini, kehidupan masa lalu, bahkan kehidupan yang akan datang atau kehidupan yang asing sama sekali. Yang ketiga yaitu prosa fiksi memberikan warisan budaya bangsa. Maksudnya, prosa fiksi dapat menstimulir imajinasi dan merupakan sarana bagi pemindahan yang tak henti-hentinya dari warisan budaya bangsa. Dan terakhir yaitu prosa fiksi memberikan keseimbangan wawasan. Lewat prosa fiksi, seseorang dapat menilai kehidupan berdasarkan pengalaman-pengalaman dengan banyak individu. Fiksi juga memungkinkan lebih banyak kesempatan untuk memilih respon-respon emosional atau rangsangan aksi yang mungkin sangat berbeda daripada apa yang disajikan dalam kehidupannya sendiri. Demikian penjelasan dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Maulida. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, dari ilmu dasar yang dihubungkan dengan puisi. Puisi dipakai sebagai media sekaligus sumber belajar sesuai dengan tema-tema ataupun pokok bahasan yang terdapat dalam ilmu budaya dasar. Puisi adalah ekspresi pengalaman jiwa penyair mengenai kehidupan manusia, alam, dan Tuhan melalui bahasa yang artistik atau estetik, yang secara padu dan utuh dipadatkan kata-katanya. Faktor yang mempengaruhi keestetikan bahasa puisi adalah, yang pertama, figur bahasa atau figurative language sebagai bahasa seperti gaya personifikasi, metafora perbandingan, alegori, dan sebagainya. Yang kedua, kata-kata yang ambiguitas, yaitu kata-kata yang bermakna ganda dan banyak tafsir. Kata-kata selanjutnya, kata-kata yang berjiwa, yaitu kata-kata yang berisi suasana tertentu, berisi perasaan dan pengalaman jiwa-jiwa penyair sehingga terasa lebih hidup. Yang keempat, kata-kata yang konotatif, yaitu kata-kata yang sudah diberi tambahan nilai-nilai rasa dan asosiasi-asosiasi tertentu. Yang kelima, pengulangan berfungsi sebagai menginsentifkan hal-hal yang dilukiskan sebagai sehingga lebih hidup. Next. Alasan disajikannya puisi di mata kuliah ilmu budaya dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan puisi dengan pengalaman hidup manusia. Perekaman dan penyampaian pengalaman dalam puisi disebut pengalaman perwakilan. Dengan pengalaman perwakilan melalui sastra atau puisi dapat memberikan wawasan atau kesadaran kepada mahasiswa untuk dapat memahami tentang dirinya sendiri dan masyarakat. Mempelajari pengalaman dan perwakilan dapat lakukan dengan kemampuan imaginative entry, yaitu kemampuan menghubungkan pengalaman hidup sendiri dengan pengalaman sang penyair. Oke, next. Berikutnya, puisi dan kesyafan atau kesadaran individual. Mahasiswa diajak untuk memahami hati atau pikiran manusia, baik orang lain maupun diri sendiri. Lalu, puisi keinsyafan sosial. Secara imajinatif, puisi dapat menafsirkan situasi dasar manusia sosial yang berupa A. Penderitaan atas ketidakadilan, B. Perjuangan untuk kekuasaan, C. Konflik dengan sesamanya, dan D. Pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Baiklah, untuk selengkapnya akan disampaikan kepada Salmi hari ini. Kepada Saudari Salmi, dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Eliatur. Puisi umumnya syarat akan nilai estetika. Estetika juga kemanusiaan. Salah satu nilai kemanusiaan yang banyak mewarnai puisi-puisi adalah cinta kasih. Kemesraan cinta tidak hanya terpatri dari lubuk hati masing-masing, tetapi juga memancar sinar dari mata keduanya yang bening dan belayan-belayan mesra jari jemari mereka yang bergetar. Terdapat prosa yang berjudul Menembus Waktu yang diambil dari novel Menembus Waktu, Bab 2, karya Yati Sadeli. Prosa ini menggambarkan hubungan, 1, manusia dan harapan, pada kalimat,
Tapi tak mengapa terlalu lama menunggu untuk berobat. Lebih baik agak lambat. Agak lambat karena kalau sore-sore banyak pasien sehingga kita harus lama sekali menunggu. Yang kedua, manusia dan cinta kasih. Pada alinea ketiga, kalimat ketiga. Aku belum mengerti akan sikap orang yang satu ini. Padahal 3 tahun lalu, aku pernah menyakiti batinnya. Menolak cintanya yang tulus. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi presentasi kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.